Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di DS channel edukasi penyakit psikosomatis, anxiety, dan gangguan asam lambung. Di video kali ini kembali saya berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya masih mengenai tips untuk sehat dari gangguan mental atau gangguan anxiety psikosomatis yang saat ini sedang marak-maraknya. Banyak sekali penderita rata-rata usianya juga masih produktif, kawan-kawan semuanya. Kali ini saya akan kembali berbagi tips kepada sahabat-sahabat semuanya, yaitu pertanyaan yang sering diajukan kepada saya mengenai sensasi yang dirasakan, terutama sensasi yang membuat orang ketakutan atau parno atau membuat kita takut sekali. Apa yang sering ditanyakan kepada saya yaitu mengenai masalah jantung berdetak lebih kencang dan nyeri di area dada, bahkan sampai tembus ke tulang belikat belakang. Itu sering sekali ditanyakan ke saya. Saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, coba pahami dengan apa yang saya sampaikan ini agar tidak salah paham. Jadi begini kawan-kawan, sekitar 4 tahun yang lalu, ketika saya sedang mengalami parah-parahnya anxiety psikosomatis ini, hampir hari-hari saya merasakan yang namanya dada nyeri seperti tertekan, kemudian nyeri di area dada kiri, kemudian kadang tembus punggung, dan kemudian jantung sering berdetaknya cepat, kawan-kawan, cepat sekali. Itu sering saya alami, dan itu biasanya saya alami ketika saya sedang terserang panic attack, kawan-kawan. Biasanya saya sedang terserang panic attack, itu dada jantung saya itu berdetaknya kencang sekali, dan itu membuat saya takut, membuat saya trauma, dan akhirnya saya terserang panic attack dan saya tidak sanggup. Kemudian saya dilarikan ke UGD yang sering sekali seperti itu. Jadi begini, yang ditakutkan oleh sensasi ini adalah ketika jantung kita berdetak kencang atau cepat dan dada nyeri, pasti di otak kita berpikir bahwa kita akan terkena serangan jantung. Itu sudah pasti, dan akhirnya kita akan menjadi takut sekali. Itu dulu yang saya rasakan seperti itu. Kemudian apa yang saya lakukan ketika saya mengalami itu? Sebenarnya gampang sekali. Tetap kuncinya ada di ketenangan. Kuncinya ada di pemikiran yang rasional. Kita penderita yang sudah lama mengalami ini, pasti kita sudah pernah ke dokter. Bahkan kalau saya secara pribadi, dokter spesialis penyakit dalam itu saya hampir tiap minggu saya berkonsultasi pada mereka, dan itu bisa sampai berjalan sampai 1 tahun dulu saya mengalami itu. Dan yang saya tanyakan ke dokter spesialis dalam itu, apakah ini penyakit jantung, kan gitu. Jawaban dari dokter itu selalu tertawa, karena ketika diperiksa oleh si dokter, kita tidak ada gejala masalah jantung. Dan saya pernah di EKG rekam jantung itu hampir 3 kali saya direkam jantung, karena ketidakpercayaan saya karena nyeri dada ini. Sebenarnya kuncinya hanya satu. Ketika kita sudah percaya bahwa kita tidak ada diagnosa dari dokter itu kita terkena penyakit jantung, semua itu sudah selesai. Berarti hanya di anxiety itu. Cara mengendalikannya ketika itu datang, kita hanya mengingat bahwa kita ini tidak terkena penyakit jantung, kita ini hanya anxiety.
anxiety itu kecemasan tinggi yang menyebabkan panic attack, dan panic attack itulah yang menyebabkan jantung kita berdetaknya lebih kencang. Nyeri-nyeri di dada ini sama, itu namanya sensasi yang selalu kita pikirkan, sensasi yang selalu kita rasakan. Seperti itu menurut pengalaman saya. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya sudah tidak usah khawatir, tidak usah takut. Sahabat ini kan ketakutan karena mendengar atau sahabat ini membaca atau menonton di video-video tanda-tanda sakit jantung segala macam. Akhirnya otak kita tersugesti dari bacaan-bacaan itu dan membuat kita ini seolah-olah terkena penyakit jantung. Itulah kawan-kawan, permasalahannya di situ. Coba kawan-kawan berhenti dan kemudian mulai memperbaiki psikis kita ini untuk selalu berpikir positif bahwa ini tidak terjadi apa-apa. Saya beri contoh kepada kawan-kawan begini. Ketika kita jalan dengan keadaan yang tenang, tidak ada masalah, atau lari, pasti jantung kita tetap biasa, tidak akan naik cuma sedikit lah, mungkin detaknya cuma agak cepat dikit ketika kita lari. Tapi ketika kita lari atau jalan di jalan yang sepi, kemudian kita dikejar anjing, pasti kita akan larinya cepat dan jantung ini akan berdetak lebih cepat lagi karena ada rasa takut yang kita alami, dan keringat dingin pun akan keluar. Itu adalah reaksi tubuh ketika kita terancam menurut kita bahwa nanti kalau ada anjing itu mengejar kita akan digigit dan kita akan sakit. Itu reaksi tubuh akan memberikan respon. Kemudian jantung kita berdetak kencang, keringat dingin, napas ngos-ngosan. Itu adalah reaksi orang yang normal ketika kita dikejar anjing. Sama halnya juga dengan kita kawan-kawan yang sedang mengalami anxiety ini. Ketika kita terkena panic attack dan pikiran kita selalu berpikir bahwa kita kena penyakit jantung, akhirnya kita merespon, tubuh ini merespon, ini ada bahaya yang akan datang pada dirinya. Padahal itu hanyalah sugesti yang ada di pikiran kita ketika sebelumnya kita mendengar atau membaca atau melihat video-video yang menakutkan, dan itu tersimpan di memori kita. Dan akhirnya ketika kita terserang panic attack, jantung kita berdetaknya lebih kencang, keringat dingin, pusing, lemas. Itu adalah reaksi dari tubuh kita yang mengantisipasi kita terancam menurut dirinya, menurut pikiran kita terancam bahwa kita akan terkena penyakit. Seperti itulah gambarannya kawan-kawan. Kawan-kawan pahami dengan apa yang saya sampaikan ini, bahwa hal-hal itu dapat disembuhkan hanya dengan kita berusaha untuk tenang dan kita mulai menyadari bahwa kita ini sedang mengalami anxiety. Tidak ada cara lain kawan-kawan. Sekalipun ada cara lain untuk kita minum obat, walaupun sehebat apapun resep yang dokter berikan ke kita, ketika kita tetap tidak berusaha untuk mengendalikan pikiran kita, itu juga tetap akan sia-sia. Jadi seperti itulah gambarannya kawan-kawan. Jadi tidak usah takut, tidak usah panik. Itu semua hanya ilusi, itu semua hanya sampah yang ada di otak kita. Dan tetap semangat, jangan lupa sering tersenyum, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini kita masih diberikan nafas, masih diberikan kenikmatan walaupun dalam keadaan sedang mengalami anxiety. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya berdoa untuk sahabat-sahabat semuanya, semoga sahabat-sahabat semuanya yang sedang mengalami sakit seperti saya ini dulu segera diberikan kesembuhan dan bisa bahagia seperti saya sekarang ini, dan bisa berguna untuk orang lain. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.